Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Halo, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali pada pembelajaran mingguan kita. Minggu ke-6 pembelajaran bahasa Inggris dengan materi yang sama tentang giving opinion, tapi dengan tema yang berbeda, yaitu adalah Let's Speak Up. Mari kita berbicara. Simulasi role play forum warga. Topiknya Giving Opinion on Social Issue kelas 9 in kelas Inggris. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita menyiapkan dulu alat-alat kita, pena, buku, air minumnya, biar nanti teman-teman membaca atau melihat video pembelajaran ini teman-teman dalam keadaan santai, dalam keadaan yang sehat, bugar, dan juga kalau haus tinggal minum teman-teman. Baik, sebelum kita memulai ini, ada yang kita berdoa dulu teman-teman. Berdoa menurut agama masing-masing dengan niat yang tulus agar setiap materi yang kita sampaikan pada siang hari ini berguna dan juga bisa masuk ke dalam hati kita agar bisa mencernanya teman-teman. Berdoa mulai. Doa selesai. Mari kita baca dulu bismillah untuk yang muslim, yang untuk yang non muslim menyesuaikan ya teman-teman. Nah, apa itu warm up? Agree or disagree? Ini sebenarnya kita udah belajar, tapi ini contoh lainnya. Agree. Move to right side of the room if you support the idea. Nah ini, pindah ke hal yang kanan dari kanan kita untuk jika kamu menyupport atau setuju dengan ide itu. Itu adalah dari agree. Nah, kalau disagree, move the left side of the room, use disagree. Jadi nanti kita kalau ketemu nih, kalau kita ketemu ini nanti ada dua nih. Nah, di sebelah kanan itu adalah untuk orang yang setuju, di sebelah kiri untuk orang-orang yang tidak setuju. Nah, ataupun yang be ready. Jelaskan kenapa kamu memilih arah tersebut dengan bahasa Inggris yang simple. Misalkan nih teman-teman, nanti saya kasih pertanyaan nih waktu ketemu. Katanya, what do you think about Indonesia? Nah, Bayu, what do you think? Nah, itu nanti nih. Nah, atau enggak saya kasih pertanyaan, in my opinion, Indonesia is ugly. Berdasarkan pendapat saya, Indonesia sangat buruk. Nah, teman-teman setuju atau enggak? Kalau teman-teman setuju, berarti teman-teman di sebelah kanan saya di ruang kelas. Nah, kalau teman-teman tidak setuju, berarti ada di sebelah kiri saya yang dalam kelas. Itu teman-teman. Nah, teman-teman jelaskan nih kenapa teman-teman tidak memilih disagree dan juga tidak memilih agree gitu. What are we aiming for? Jadi, apa ini sebenarnya teman-teman? Apa yang kita inginkan? Yang pasti itu adalah fluency, talk with fear, the grammar mistake. Itu adalah tentang bagaimana cara kita untuk melatih grammar kita, melatih bagaimana cara kita berbicaranya. Yang pastinya use lokal Bengkulu isu atau mengangkat masalah sosial yang ada di Bengkulu. Indonesia juga boleh atau etnis, flexible body language atau menggunakan nanti teman-teman menjelaskannya itu menggunakan bahasa tubuh. Jadi misalkan kayak, nah saya pergi ke pantai, saya pergi, nah itu teman-teman itu boleh dijelaskan minimal 3 kali percobaan. Nah, adapun isu sosial di sekitar kita, yang pertama itu adalah market management, naik card for 14, atau tentang musik-musik lah, naik card for 14 ini tentang ya musik dan juga bagaimana manajemen yang ada di pasar. Itu teman-teman itu boleh tuh diangkat sosial isunya. Di pasar ini sebagaimana nih? Apakah di pasar cuma hanya tentang jualan saja, apakah ada bayar uang lapaknya, apakah ada uang parkirnya, gitu tentang bagaimana kita untuk menjelaskan secara manajemennya teman-teman. Selanjutnya itu adalah useful expression. Nah, gunakan ekspresi yang terbaik teman-teman. Misalkan sedih, berarti teman-teman gunakannya sedih. Kalau teman-teman bahagia, berarti pakai ekspresi yang bahagia. Asking opinion, bertanya pendapat. What is your opinion about? Bagaimana pendapatmu tentang? Nah, itu pertanyaan. Atau giving opinion, memberikan pendapat. I think or in my opinion. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman membaca
video pembelajaran ini dari awal, teman-teman sudah tahu nih, I think apa, in my opinion apa, karena ini sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Adapun agreement, I totally agree with you. Aku sangat-sangat setuju dengan kamu. Itu adalah bentuknya sangat-sangat setuju, teman-teman. Adapun yang disagreement, I'm sorry but I disagree because, nah, walaupun kita tidak setuju, tapi kita memberikan alasan kita tidak setuju kenapa. Nih, I'm sorry but I disagree. Nah, maafkan aku, tapi aku tidak setuju karena bla 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 bla. Ada reasonnya atau ada alasannya, teman-teman. Selanjutnya itu adalah rahasia formula. Nah, ini teman-teman, untuk formulanya itu rahasianya itu teman-teman bisa menggunakan rumus opinion, ekspresi plus reason plus solusi. Nah, contohnya I think we must clean the beach. Reasonnya because to help tourists, atau will be to help tourists. Jadi aku pikir kita harus membersihkan pantai karena atau akan menaikkan tingkat turis di pantai kita. Itu adalah bentuk dari contohnya, teman-teman. Jadi ada opinion, ada ekspresi, ada reason, atau ditambah dengan solusi agar argumen kita kuat, teman-teman. Jadi cuma hanya tidak harus tentang bantahan, tapi tidak ada alasan, tidak ada solusi, itu percuma, teman-teman. Selanjutnya itu adalah saling memuliakan, etnis. Nah, different opinion are blessing, not a reason to fight. Nah, jadi perbedaan pendapat itu hal yang biasa, bukan alasan untuk berkelahi atau berdebat. Speak with kindness, listen with your heart. Nah, berbicara berdasarkan keinginan kita dan dengarkan isi hatimu. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat ini membuat kita berantem, membuat kita tidak saling tegur, membuat kita saling menghina satu sama lain. Tidak, teman-teman. Tapi perbedaan pendapat inilah untuk menyatukan kita agar kita tahu nih, oh berarti setiap sudut pandang orang itu berbeda-beda. Dan adapun target confidence-nya, nah, minggu 1 nih basic nih, minggu ke-6-nya apa, teman-teman, atau target simulatifnya. Jadi teman-teman bisa nih membuat contohnya di rumah gitu, bagaimana cara teman-teman mengangkat sebuah isu dan memberikan alasannya. Skenario 1 itu adalah Pantai Bengkulu. Nah, ini teman-teman, ini contoh kita nanti kalau kita ketemu, itu bisa asking for opinion about the Western Insoluble Beach, giving opinion and suggestion of volunteer clean up then. Missionnya maintain 3 actions, atau misinya itu mengganti 3 sosial isu. Yang pastinya teman-teman bertanya tentang pendapat bagaimana Pantai Bengkulu, atau pantai yang ada di Bengkulu, atau pantai yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah skenario night carver atau jam malam remaja. Nah, itu adalah bagaimana teman-teman bisa membatasi nih tentang jam malam remaja. Apakah jam malam ini worth it untuk remaja ataukah hanya tidak worth it? Itu yang perlu teman-teman cari sosial isunya. Karena dengan ada jam malam remaja ini banyak sekali nih. Contohnya adalah geng-geng motor, para gangster. Itu adalah jam malam remaja yang disalahgunakan, teman-teman. Selanjutnya adalah the market. Bagaimana market ini sendiri adalah complain about the smell, the garbage and local market, dan bagaimana tentang plastik, penggunaan plastik yang ada di pasar, bagaimana cara mereka tentang ya jual beli mereka di pasar, bagaimana cara mereka membuat plastik-plastik itu sendiri. Dan ini ada praktik 2D-nya, itu adalah venting, driving, action, dan recording, dan juga bisa di-upload. Dan yang pasti how to get 4 star itu adalah ini, teman-teman, very aktif, pasif. Ini nanti saya akan memberikan penilaian itu sendiri, teman-teman. Nah, mungkin itulah materi kita pada minggu ke-6 ini, teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar LMS, boleh japri saya atau boleh saja ke grup WA, teman-teman. Jadi itulah yang dapat kita sampaikan pada siang hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. See you, bye bye.